Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat-sahabat YouTube, selamat berjumpa kembali dengan kami di channel Samsul Hadi, satu channel yang senantiasa menyampaikan edukasi-edukasi di dunia perminyakan, khususnya operasi produksi. Alhamdulillah, kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang suatu apapun. Mudah-mudahan semua sahabat-sahabat YouTube juga dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan pengikut-pengikutnya yang setia, dan insya Allah kita termasuk di dalamnya. Kita akan melanjutkan edukasi kita, sahabat-sahabat YouTube ya. Namun ada satu hal yang ingin saya sampaikan sedikit di sini. Apa yang kita sampaikan ini adalah ilmu-ilmu dunia, sahabat-sahabat itu. Tapi saya ingin menyisipkan di sini pengetahuan-pengetahuan agama yang umum lah, tidak mendetail. Yang ini harus diketahui malah. Banyak ada kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Nah, ini sedikit-sedikit mungkin akan saya masukkan. Jadi sebelum saya menyampaikan materi tentang apa yang akan saya sampaikan ini, materinya adalah tentang FIKO. Nah, saya ingin menyampaikan tentang sholat Jumat. Sahabat-sahabat YouTube, ada pesan, ada hadis yang disampaikan, biasanya itu ada yang menyampaikan, ada tidak di masjid-masjid itu, bahwa apabila khotib telah berada di atas mimbar dan menyampaikan kedua khotbahnya, maka dengarkan, perhatikan, dan diam. Janganlah kamu berkata-kata ataupun berbisik-bisik. Apabila kamu berkata-kata ataupun berbisik-bisik, maka akan sia-sialah sholat Jumatmu. Nah, bagaimana kalau sholat Jumat kita akan sia-sia? Karena hal yang sepele, sahabat-sahabat YouTube. Apa yang ingin saya sampaikan? Ini kenyataan yang saya temui pada saat sholat Jumat, terutama anak-anak muda ini ya. Anak-anak muda yang masih memegang HP. Pada saat khotib menyampaikan khotbahnya, anak muda ini memainkan HP-nya. Padahal di sana tadi dikatakan perhatikan, simak, diam, dan jangan berkata-kata. Jadi statusnya apa ini sahabat-sahabat YouTube? Status kita pada saat mendengarkan khotbah itu adalah bagian daripada sholat ya. Jadi sholat zuhur itu 4 rakaat, 2 rakaat kita sholat Jumat, 2 rakaat pengganti adalah dengan khotbah. Jadi di sini kita harus betul-betul memperhatikan, mendengarkan, dan jangan melakukan kegiatan apapun. Pernah saya menegur, katakanlah, seorang YouTuber yang meliput dengan video ke khotib yang sedang menyampaikan khotbahnya, kemudian dia melakukan gerakan, bukan menggunakan tripod. Tangannya yang melakukan gerakan ke sana sini menyorot kegiatan sholat Jumat tersebut. Kemudian saya sampaikan bahwa status sholat Jumat itu adalah pengganti daripada sholat zuhur, dan kita harus perhatikan bagaimana statusnya kalau dia melakukan kegiatan tersebut. Namun alhamdulillah sahabat-sahabat itu ya, YouTuber itu pun memahami dan dia mengucapkan terima kasih. Nah, ini saya ingatkan kepada sahabat-sahabat YouTube, apabila kita sedang sholat Jumat, jangan melakukan apapun, termasuklah mengutak-atik HP, memperhatikan HP. Kita wajib mendengarkan apa yang disampaikan oleh khotib. Sahabat-sahabat YouTube ya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan ini. Oke. Baik sahabat-sahabat YouTube, kita kembali ke edukasi dunia perminyakan. Nah, sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa judul-judul kita sebelumnya itu adalah tentang wireline. Masih ada judul-judul yang belum saya sampaikan, namun mengingat judul-judul yang saya sampaikan itu membutuhkan data-data yang saya belum mempunyai data-datanya, maka itu saya cancel dulu. Mungkin di lain waktu akan saya sambung lagi. Jadi untuk saat ini kita berpindah topik ke FIKO. Nah, apa dasar juga saya menyampaikan tentang FIKO? Ini adalah permintaan salah satu subscriber kita yang dia meminta dijelaskan masalah FIKO. Nah, saat ini kami akan menjelaskan masalah FIKO. Sahabat-sahabat YouTube ya, mudah-mudahan bermanfaat apa yang akan kami sampaikan ini. Yuk, kita lihat ke slide kita. Oke. Nah, ini adalah pre-water knockout atau FIKO.
Nah, ini gambaran umum. Kenapa gambaran umum? Yuk kita lihat. Ini adalah FVKO-nya. Ini FVKO-nya. FVKO, pre-water knockout. Ini sama, ini lebih agak jauh sedikit mengambil fotonya. Nah, ini yang menggunakan trailer nih, jadi bisa dipindah-pindahkan FVKO ini. Fungsinya sama. Kemudian, apa saja yang akan dibahas tentang FVKO? Nah, ini. Jadi, supaya sahabat-sahabat YouTube itu tahu lebih banyak, makanya ini saya bagi-bagi judul-judulnya, subjudul lah gitu ya. Jadi biar tentang ini semuanya paham. Jadi saya tidak sekaligus, kalau sekaligus nanti waktunya kelamaan, jenuh, dan tidak masuk dalam ingatan nantinya. Jadi apa saja yang akan dibahas tentang FVKO ini? Yang pertama adalah gambaran umum yang kita bahas. Ini adalah judul yang saat ini. Kemudian nanti akan kita bahas bagian-bagian daripada FVKO. Kemudian cara kerja FVKO, kemudian dimensi dan retention time FVKO. Kemudian bahayanya apabila operator tidak memahami cara kerja FVKO. Nah, ini saya akan menyampaikan pengalaman nyata di sini. Apa bahayanya kalau tidak paham? Kemudian yang terakhir adalah cara penanggulangan FVKO bila ada masalah, ada trouble. Nah, jadi ada 6 judul yang ada 6 subjudul yang akan kita sampaikan di sini. Nah, kalau gitu ini kita akan lanjut dengan yang pertama, gambaran umum tentang FVKO. Ya. Apa itu FVKO, sahabat-sahabat YouTube ya? Di sini sudah saya coba tulis ya, jadi supaya supaya fokus lah maksudnya kalau saya sudah tulis dulu. FVKO itu adalah singkatan dari pre-water knockout. Dari kata-katanya saya sudah tahu ini. Jadi untuk membuang air lah, pre-water knockout. Jadi pre-water itu air yang sudah bersih, tidak ada minyaknya lagi, dibuang atau disalurkan ke tempat yang lain. Yang merupakan salah satu fasilitas peralatan operasi produksi berbentuk bejana yang cukup besar. Nah, kenapa ini saya sampaikan bahwa ini cukup besar? Ada namanya tripis parator, itu hampir sama dengan FVKO sebetulnya, tapi dia kecil sekali. Kalau ini bejananya cukup besar. Nanti di lain waktu ada dimensi yang akan kita sampaikan. Fungsinya adalah untuk memisahkan antara minyak dan air dari produksi crude oil. Jadi produksi crude oil dari suatu lapangan itu masih berbentuk, kalau sudah dipisahkan di separator, dia ada minyaknya, ada airnya. Nah, disinilah kita pisahkan antara air dengan minyaknya. Karena yang laku itu akan dijual itu adalah minyak. Sedangkan airnya harus kita injeksikan lagi ke dalam sumur, ya sahabat-sahabat YouTube ya. Kemudian, nah ini bentuknya FVKO. Kemudian, apa perbedaan antara FVKO dan wash tank? Nah, coba. Fungsinya adalah sama-sama sebagai pemisah air dan minyak. Jadi, wash tank fungsinya memisahkan air dan minyak. FVKO juga fungsinya adalah pemisah antara air dan minyak. Nah, bedanya apa? Sedangkan bedanya FVKO adalah merupakan bejana yang pertekanan. Nah, ini jadi bejana yang pertekanan. Sedangkan untuk wash tank adalah merupakan tangki terbuka yang dibuat suatu sistem sedemikian rupa yang dapat berfungsi untuk memisahkan air dan minyak. Nah, inilah bedanya. Jadi karena FVKO ini pertekanan, sahabat-sahabat YouTube ya. Jadi karena ini FVKO ini pertekanan, ya katakanlah di sini tekanannya misalkan 25 PSI, maka dia tidak perlu di sini tidak perlu tidak perlu punya fondasi yang ditinggikan, tidak perlu support. Karena apa? Di sini dia punya tekanan 25 PSI. Beda dengan wash tank. Kalau wash tank dia harus punya support yang tinggi, harus ada support seperti ini. Nah, kemudian dia ada wash tanknya di sini. Nah, wash tank itu mengandalkan, ini wash tank, mengandalkan gaya gravitasi. Jadi dia makanya wash tank itu harus ditinggikan. Nah, kalau FVKO ini dia cukup di bawah. Dia merupakan bejana tekan. Jadi dia punya kemampuan untuk menekan untuk dialirkan ini hasilnya ke tangki. Nah, jadi kalau ada tangki nggak masalah dia punya tekanan bisa dimasukkan ke tangki. Seperti itu ya. Itu bedanya. Jadi kalau wash tank itu
Dia bentuknya tangki yang terbuka, tapi dibuat suatu sistem. Wash tank itu kan ada namanya sipon. Nah, gini. Ini adalah suatu sistemnya. Kemudian ini untuk minyaknya, untuk oil. Nah, seperti itu. Jadi sistem inilah yang membuat pemisahan air dan minyaknya. Gitu. Nah, ini oilnya, ini air. Nah, kalau di FPKO dia punya tekanan, jadi dia bisa gini. Tapi sistemnya hampir sama. Oke, itu bedanya. Jadi fungsinya sama-sama sebagai pemisah air dan minyak. Tapi kalau FPKO itu punya tekanan dan wash tank tidak punya tekanan. Nah, kemudian apa sahabat-sahabat itu? Ada yang salah menulis ya. Saya lihat di lapangan itu ada dia wash tank ditulis FPKO. Nah, ini salah sahabat-sahabat YouTube ya. Kalau wash tank itu yang ini, yang pertekanan. Kalau tangki dia namanya wash tank, bukan FPKO. Nah, itu masih ada yang menulisnya itu FPKO. Kalau dari fungsinya, iya untuk ini apa namanya, pure water knockout. Tapi kalau bentuknya tangki itu namanya wash tank. Oke, kita lanjut. Nah, ini FPKO ya. Ini FPKO, dia bejana ini. Bejana yang pertekanan, ada tekanan di sini. Ada sistem, ada dampalep minyaknya, ada dampalep airnya juga. Oke, ini. Kalau wash tank, nah seperti ini tangki terbuka. Jadi tidak ada tekanan di sini. Nah, posisinya pun juga ini harus ditinggikan. Kalau ini kan ini rendah ini. Tapi dia mampu mengalirkan minyaknya ini ke tangki karena dia punya tekanan. Itu bedanya ya. Oke, kita lanjut. Kapan dan bila mana FPKO digunakan? FPKO dapat digunakan apabila crude oil yang diproduksikan masih cukup mengandung gas sebagai tenaga pendorong. Nah, jadi kalau dia ada gas, bisa. Ya, jadi bisa menggunakan FPKO ini. Nah, nanti aplikasinya bagaimana ada untuk di bagian bawah nanti. Nah, ini letak pemasangan FPKO. Ya, letak pemasangan FPKO. Oke. 1. Bila temperatur crude oil cukup panas. Nah, ini ya. Bila temperatur oil cukup panas. Bagaimana kalau dia cukup panas temperatur oil ini ya? Artinya apa? Hubungan apa dengan kalau cukup panas ini? Ini nggak perlu heater kalau seperti ini ya. Kita lihat ya. Nggak perlu ke heater terlebih dahulu kalau dia. Nah, ini letak FPKO apabila temperatur crude oil cukup panas. Jadi dari heater manifold ya, dari heater manifold ini dia bisa langsung. Nah, kalau cukup panas ya, cukup panas dia dari heater manifold masuk ke separator. Kemudian, nah ini salah ini ke FPKO, langsung ke FPKO. Jadi saya ulang lagi, kalau dia cukup panas, jadi dari heater manifold langsung ke separator, dipisahkan gasnya, kemudian bisa langsung masuk ke FPKO. Jadi maksudnya kalau cukup panas, dia bisa memisahkan minyak dan airnya di sini. Nah, kemudian dari sini, air dari FPKO ini masuk ke tangki air, kemudian minyak dari FPKO ini bisa masuk ke tangki minyak di sini. Seperti itu. Dan kemudian tentunya minyak yang ada di tangki ini nantinya akan dipompa. Nah, inilah posisi FPKO kalau temperaturnya cukup panas. Jadi dia bisa masuk dulu ke FPKO ini, masuk ke FPKO. Jadi langsung dipisahkan di sini. Jadi di sini tidak diperlukan heater di sini kalau dia cukup panas. Oke. Kemudian yang kedua adalah bila temperatur crude oil tidak cukup panas. Nah, ini ya. Gimana? Coba kita lihat. Dari heater manifold dialirkan ke separator, kemudian dialirkan dulu ke heater treater seperti ini ya. Kemudian baru dari sini dimasukkan ke FPKO. Jadi setelah dipanaskan ini, dimasukkan ke FPKO, tujuannya apa? Supaya crude oil yang sudah dipanaskan itu bisa dipisahkan dengan baik di FPKO sini. Di FPKO-nya, kalau dia tidak panas itu. Kemudian dari FPKO yang hasilnya sudah bagus, maka yang airnya masuk ke tangki air sini, kemudian minyak masuk ke tangki minyak. Nah, inilah posisinya FPKO ini. Seperti itu. Jadi bisa berbagai macam opsi tempat peletakannya. Jadi kita harus melihat situasi dan kondisi di lapangan kita bagaimana. Ada yang ketiga,
Yang ketiga gimana? Nah, yang ketiga adalah bila gas di dalam crude oil tidak banyak. Nah, sahabat-sahabat itu ya, apabila gas di dalam crude oil di suatu lapangan itu tidak terlalu banyak, maka apa? Bisa langsung. Nah, bagaimana ininya, posisi letaknya? Jadi dari header manifold itu bisa langsung masuk ke FPKO. Ini misalkan hasil produksi sumber apa? Sumber-sumber pompa, sumber pompa ISP, sumber pumping unit, HPU, dan lain-lain. Jadi dia bisa langsung dimasukkan di sini. Jadi ini FPKO ini juga sahabat-sahabat YouTube-nya bisa juga sebagai pemisah gas kalau sedikit ya. Jadi dia tetap terbentuk di atas ini adalah ini ada gas, ruangan gas di sini. Dan di sini ada minyak. Minyak dan sini air, tetap seperti itu. Jadi kalau dia tidak terlalu banyak gasnya, bisa langsung masuk ke FPKO dari heater manifoldnya dari sini. Nah, tapi kalau gasnya terlalu banyak, maka terjadi gejolak di dalam FPKO ini, maka pemisahan settlingnya tidak begitu bagus seperti itu ya. Jadi kalau dia dikit masih bisa langsung masuk ke FPKO. Nah, kita lihat selanjutnya. Nah, dari FPKO ini, kalau volumenya banyak, itu kita masukkan ke heater treater. Jadi di sini tadi dia belum begitu, pemisahnya belum sempurna, masih dalam bentuk emulsi, dimasukkan ke heater treater, ke sini dipanaskan, tapi yang dipanaskan sudah dalam bentuk minyak dengan air yang jumlahnya sedikit. Jadi bisa saja heaternya hanya 1 atau 2, seperti itu, tidak perlu butuh banyak-banyak heaternya. Waktu itu pernah kita hitung berapa kebutuhan heater. Itu di video-video sebelumnya, silahkan dilihat untuk penggunaan heater treater ini. Nah, dari heater treater ini bisa masih juga dipisahkan air dan minyak yang masih tersisa. Setelah dipanasi tentu akan terjadi pemisahan lagi, ada air dan ada minyak. Kemudian kemana airnya? Minyak, untuk minyaknya masuk ke tangki minyak, kemudian untuk airnya masuk ke tangki air, seperti itu. Nah, kemudian minyak tentu akan dipompakan nantinya, seperti itu ya. Kemudian apalagi sahabat-sahabat YouTube? Nah, akan kita lihat video ya. Video penempatan FPKO yang crude oil-nya tidak terlalu banyak mengandung gas. Nah, kita lihat videonya, sahabat-sahabat YouTube ya. Nah, ini kita lihat videonya. Nah, ini video. Ini adalah header manifold. Header manifold. Nah, ini dari header manifold ini langsung dimasukkan. Nah, ini header manifold ya, kita perhatikan. Main production header, nah seperti ini ya. Nah, ini adalah header manifold, palep-palep, tempat kita mau mengalirkan fluida itu kemana. Nah, dari sini ya langsung dimasukkan, dari header ini langsung dimasukkan ke FPKO. Nah, masuk ke FPKO, jadi langsung ke sini. Nah, itu bisa apabila gasnya tidak terlalu banyak, apabila produksi sumbernya itu adalah sumur ISP ataupun HPU ataupun pumping unit, jadi yang tidak banyak mengandung gas. Seperti itu. Nah, kemudian mungkin ada pertanyaan ini sahabat-sahabat itu ya. Kenapa sih warna FPKO itu hitam? Nah, ini hitam semua, coba kita lihat ya. Ini hitam semua. Nah, perlu diketahui bahwa warna hitam itu dia akan menyerap panas. Ya. Jadi tujuannya adalah supaya panas yang dipancarkan oleh matahari ke bejana ini, ke FPKO ini, bisa diserap dan itu bisa memanasi fluida ataupun minyak yang ada di dalam FPKO tersebut. Dan keuntungannya apa? Dengan adanya tambahan panas itu, maka itu akan mempercepat proses pemisahan air dan minyak. Dan tentunya setelah penambahan adanya chemical demulsifier untuk memisahkan air dan minyak itu. Nah, itu ya. Jadi kenapa harus dicat hitam? Ya itulah fungsinya. Kalau catnya putih ataupun silver, dia akan menolak panas. Panas itu tidak masuk ke dalamnya. Jadi panasnya akan dibuang. Itu kalau warna ini. Bayangkan saja memang kejadian-kejadian kita juga beda kalau kita menggunakan baju hitam. Pasti panasnya akan masuk ke dalam tubuh kita. Seperti itu sahabat-sahabat YouTube ya. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan pendahuluan tentang FPKO. Nanti akan kita lanjutkan dengan subjudul yang lainnya nanti. Bagian-bagian FPKO-nya, prinsip kerjanya, dan lain-lain. Untuk saat ini saja dulu yang dapat kami sampaikan.
kita sampaikan secara berangsur-angsur supaya lebih mudah untuk memahaminya. Mudah-mudahan apa yang dapat saya sampaikan ini dapat bermanfaat kepada adik-adik semuanya, kepada pekerja di lapangan maupun adik-adik mahasiswa yang saat ini sedang menuntut ilmunya di bangku kuliah. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.